Oke, lanjut ya. Mohon maaf tadi terpotong. Kemudian yang tadi ya, graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Ya, graf tidak berarah tinggal menghilangkan aja arah-arahnya ya. Kemudian dua titik U dan V pada graf berarah G disebut terhubung secara kuat atau strongly connected apabila terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jadi arahnya itu sama. Jadi misalkan saya punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi arahnya itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Terus ada juga dari arah dari 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Itu disebut dengan graf terhubung secara kuat gitu ya. Nah, ini khusus untuk graf yang berarah. Apabila U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, jadi kalau misalkan saya hilangkan arah-arahnya dari graf tersebut tapi dia terhubung gitu ya, maka U dan V dikatakan terhubungnya secara lemah atau weakly connected gitu. Nah, graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila setiap pasang simpul sembarang U dan V di G itu terhubung kuat. Kalau enggak disebut dengan terhubung lemah. Seperti contohnya di sini ya. Nah, ini nih. Ini contoh graf yang terhubung lemah. Kenapa nih dari 1 ke 2. Terus 2 ke 3, 3 ke 4. Tapi dari 4 mana lagi nih ya? Gitu. Nih 1 ke 2 gitu. Tapi kalau kita hilangkan semua arahnya itu terhubung gitu. Kalau terhubung kuat ya semua titiknya terhubung 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 ini terhubung secara kuat gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Jadi matriks itu kan biasanya dinotasikannya seperti ini ya. Isinya AIJ. AIJ-nya elemennya apa matriksnya? AIJ itu elemen AIJ itu sama dengan 1 kalau simpul I dan J-nya bertetangga dan 0 kalau simpul I dan J-nya tidak bertetangga. Ya, kalau simpul I dan isinya 0. Nah, ini misalkan saya punya graf yang G1 dulu nih ya. 1 dengan 2, 1 dan 2 bertetangga nih. Jadi A1 dulu ya kan, ini elemennya A1 1, A1 2, A1 3 dan seterusnya, A21 dan seterusnya ya. 1 dengan 1 kan dia tidak bertetangga karena dia tidak mengandung loop ya. Jadi ditulisnya 0. 1 dan 2 dia bertetangga, ada sisi, artinya 1 2 ada satu sisi yang menghubungkannya, dituliskan 1. 1 3 ada sisi, ada 1 juga ya. 1 4 ada juga 0 gitu. Maaf 1 dengan 4 tidak ada jadi 0 dan seterusnya ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini seterusnya seperti itu. Kemudian ada derajat untuk setiap simpul graf tidak berarah itu bisa dihitung dari jumlah ya, dihitung saja jumlah dari elemen-elemen yang ada dalam baris matriksnya nih, gitu ya. Tuh, untuk yang graf tidak berarah. Kalau untuk graf berarah dihitungnya yang masuk dan yang keluarnya ya, in dan outnya dihitung, gitu ya, bisa dilihat dari jumlahan intinya. Oke, untuk yang matriks kalau tadi matriks ketetanggaan, nah ini matriks bersisian. Jadi yang dilihat adalah sisi. Nah, AIJ ini isinya 1 kalau simpul I bersisian dengan bersisian dengan J. Kemudian 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Nah, ini misalkannya ini A11 nih ya. Ini kan A11, A12 dan seterusnya. 1 terhubung bersisian dengan E1, ya dari graf ini kan. E1 bersisian dengan dengan E2, ya ini E2-nya ya. Nah, 1 bersisian dengan E3 enggak? Tidak, kan jauh nih jadi 0. Dengan E4, iya. Dengan E5, tidak juga, jadi 0. Gitu ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Silahkan nanti kalian coba. Nah, ini ya. Kalian coba kerjakan, representasikan graf-graf yang ada di sini, ada 4 graf.
ke dalam matriks ketetanggaan dan matriks bersisian, matriks adjacency matriks dan matriks insidensi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, buat graf dari matriks adjacency yang diketahui ini. Ya, silakan kalian dicoba. Nanti apabila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan pada sesi Zoom. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, akan dibuka pada sesi Zoom. Untuk saat ini saya cukupkan sekian materinya. Terima kasih atas perhatiannya.